kasih Maria. Oke, terima kasih Maria karena sudah pimpin kita dalam doa untuk pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Agustinus Transaksi, Ana Sabin Serang, Bernardina Teme, Bruno Leonardo Magi, Florencia Menosasi, Maria Dominica Loe Espini, Maria Evangelika, Maria Anastasia Bano, Maria Asfaldewa, Victoria Lawat, Yudit Mane. Oke, terima kasih kepada anak-anak yang hari semua hadir. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, ini hari kita akan belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Yesus mengajarkan kasih. Anak-anak, di sini Ibu punya dua gambar. Anak-anak silakan amati kedua gambar tersebut. Setelah anak-anak mengamati kedua gambar ini, Ibu akan memberi 4 pertanyaan kepada anak-anak. Jadi anak-anak silakan mengamati kedua gambar tersebut ini dengan serius. Setelah mengamati kedua gambar tersebut, di sini Ibu punya 4 pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaan yang pertama, apa yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Oke, terima kasih karena anak-anak telah menjawab dengan betul sekali. Gambar yang pertama adalah anak sedang menolong temannya yang sedang jatuh. Nah, gambar yang kedua, anak tersebut membantu ibunya menyapu rumah. Itulah anak yang berbakti kepada teman dan orang tua. Itu adalah perbuatan kasih. Pertanyaan yang kedua, sikap baik apa yang ditunjukkan oleh kedua anak tersebut? Sikap baik apa yang anak-anak lihat tadi pada gambar tersebut? Yaitu saling menolong teman dan membantu orang tua di rumah. Nah, pertanyaan yang ketiga, mengapa kita perlu menolong teman dan membantu orang tua? Mengapa? Itu karena perbuatan kasih tidak hanya dilakukan kepada teman dan orang tua, tetapi untuk semua orang. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara anak-anak menerapkan sikap menolong dan membantu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya anak-anak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari anak? Itu menerapkan dengan saling membantu teman yang sedang mengalami kesusahan, terus membantu orang tua bekerja di rumah, dan menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kasih. Kasih adalah sikap mencintai, peduli, dan berbuat baik kepada orang lain. Kasih merupakan anugerah dari Tuhan
kita senang ditolong, maka kita juga harus mau menolong orang lain. Dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan bahwa kasih tidak hanya diucapkan melalui kata-kata saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, membantu orang tua membersihkan rumah, menolong teman yang kesulitan dalam belajar, berbagi makanan dengan teman, menghormati guru, mendengarkan nasihat orang tua, serta memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Ketika kita menunjukkan kasih, maka orang lain akan merasa senang, dihargai, dan diperhatikan. Kasih juga membuat hubungan baik dengan teman, keluarga, dan orang di sekitar kita menjadi lebih baik. Misalnya, jika kita tidak memiliki kasih, maka sering terjadi pertengkaran, percekcokan, dan sikap tidak saling menghormati. Nah, anak-anak, kita harus berbuat kasih kepada orang lain supaya orang senang kepada kita. Jangan kita tidak berbuat kasih, maka orang akan tidak suka kepada kita. Maka teman-teman juga tidak mau berteman dengan kita. Ketika kita sering bertengkar, pelit kepada teman-teman, maka teman-teman tidak akan suka kepada kita. Sebagai anak Tuhan, kita juga diajarkan untuk berkata baik dan sopan kepada siapa saja. Kata-kata yang lembut dan ramah dapat membuat orang lain merasa senang dan dihargai. Sebaliknya, kata-kata yang kasar dapat menyakitkan perasaan orang lain. Oleh karena itu, kita harus belajar menggunakan kata-kata yang baik agar kasih Tuhan dapat terlihat melalui sikap dan perbuatan kita. Kasih juga berarti mau memaafkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang teman kita melakukan kesalahan atau membuat kita kecewa, maka kita harus memaafkan teman tersebut. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak menyimpan amarah dan dendam. Dengan memaafkan, hati kita menjadi tenang dan hubungan baik dengan teman dapat kembali baik. Anak-anak yang penuh kasih akan berusaha menjaga persahabatan dan hidup rukun dengan semua orang. Selain kepada manusia, kasih juga dapat ditunjukkan dengan menjaga lingkungan. Kita dapat membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, dan merawat tanaman, dan tidak merusak fasilitas umum. Dengan menjaga lingkungan, kita menunjukkan rasa syukur atas semua ciptaan Tuhan yang indah. Jika kita hidup dalam kasih, suasana di rumah dan di sekolah akan menjadi lebih menyenangkan. Kita akan memiliki banyak teman di sekolah oleh karena kasih, dan dapat menjadi contoh yang baik. Kasih membuat kita belajar untuk peduli, menolong, berbagi teman, dan menghargai sesama. Oleh karena itu, marilah kita selalu menunjukkan kasih Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi anak
untuk pimpin kita doa pulang. Oke Markus, silakan maju. Marilah berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut, 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 salut.